과연 실전에 쓸모가 있을까? Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan menceritakan film bergenre psikopat yang berjudul Oldboy. Kenapa judulnya gini? Emang ceritanya tentang kakek-kakek tua gitu guys ya, yang entah kenapa tanpa alasan yang jelas dikurung di suatu tempat oleh orang yang tidak diketahui identitasnya. Penasaran sama jalan filmnya? Sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita film Oldboy. Film ini bercerita ketika Oh Dae-soo yang diperankan Choi Min-sik di tahun 1988. Dia adalah seorang bisnismen beranak satu. Di suatu malam yang hujan, dirinya mabuk berat, sehingga terpaksa diamankan pihak kepolisian di kantor polisi. Sadar bahwa hari itu adalah hari ulang tahun putri tercintanya, akhirnya Dae-soo dapat pulang setelah salah satu temannya menebusnya. Jadi Dae-soo dapat pulang dan memberikan kado berupa sayap malaikat kepada putri tercintanya. Malam yang hujan dan gelap memaksa Dae-soo dan kawannya tidak dapat pulang dengan cepat. Dae-soo lantas menelpon ke rumah. Saat temannya gantian menelpon, ia bertemu dengan seseorang yang memakai payung warna ungu. Ia kemudian diculik olehnya, lantas dijebloskan di sebuah ruangan mirip hotel murahan. Tanpa tahu motif penangkapannya serta berapa lama Dae-soo akan ditangkap, Dae-soo menguatkan dirinya untuk terus bertahan hidup. Dae-soo selama di dalam ruangan tersebut diperlakukan dengan aneh. Di antaranya, dia sengaja dibius di jam-jam tertentu agar tertidur. Dan kemudian para petugas penjara masuk dan memotong rambutnya. Selama di dalam penjara, dia juga mendapatkan makanan yang sama setiap harinya. Hanya ditemani televisi, Dae-soo mencoba untuk bertahan. Melalui TV, Dae-soo juga mendapati kabar mengenaskan bahwa dirinya sudah dinyatakan sebagai pembunuh dari istrinya. Dae-soo jelas kaget dengan berita tersebut. Dirinya kemudian membulatkan tekad untuk meloloskan diri dan menemukan siapa sebenarnya aktor di balik semua ini, sekaligus menuntut balas. Dimulai dari didapatkannya sumpit lebih dari jatah makanannya. Ia kemudian membuat tato yang menunjukkan beberapa tahun dia di penjara. Dae-soo pun mulai membuat catatan akan orang-orang yang mungkin memenjarakannya, beserta motif mereka masing-masing. Dae-soo juga menggunakan satu sumpit untuk membuat lubang di dinding yang akan digunakannya untuk meloloskan dirinya nanti. Dia kemudian berlatih tinju dengan bantuan dinding penjara. Dan ketika dirinya sudah siap, 15 tahun pun berlalu. Sementara Dae-soo berhasil melubangi tembok meski hanya satu bata saja. Dirinya akhirnya dilepaskan di atap sebuah gedung bertingkat dengan dimasukkan ke dalam koper besar. Di atas atap, Dae-soo bertemu dengan seorang pria yang putus asa dan memutuskan untuk terjun bunuh diri bersama dengan anjingnya. Dae-soo memegangi anjing pria tersebut, lalu menceritakan kisah kelamnya di penjara 15 tahun tanpa sebab yang jelas. Pria tersebut akhirnya sadar bahwa dirinya juga layak untuk terus hidup. Dae-soo kemudian turun melalui lift. Di dalam lift, dia bertemu dengan seorang wanita. Karena Dae-soo sudah sangat lama tidak berinteraksi dengan manusia, dirinya menjadi paranoid dan bersikap aneh. Dae-soo melanjutkan perjalanannya untuk mendapatkan makanan. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang gembel yang memberikannya dompet berisi uang dan telepon genggam. Dia kemudian singgah di salah satu tempat makan sushi. Di sana dia bertemu dengan Medo yang diperankan oleh Kang Hye-jung, salah satu chef sushi cantik di tempat itu. Dae-soo lalu memesan oktopus hidup untuk dimakan. Setelah makan, Dae-soo mendapati seorang pria menelpon ke HP-nya. Setelah diangkat, pria tersebut menanyakan pertanyaan, apakah Dae-soo menyukai pakaian yang diberikan. Medo kemudian memegang tangan Dae-soo. Dae-soo lantas tiba-tiba pingsan. Medo yang merasa iba terhadap hidup dari Dae-soo membawanya pulang ke kediamannya. Di sana dia merawat Dae-soo sehingga siuman. Ketika Dae-soo siuman, justru Dae-soo berniat untuk melampiaskan nafsunya kepada Medo. Medo jelas menolak hal ini.
Tetapi dia berjanji untuk memenuhi hasratnya kepada Daesu jika saat yang tepat sudah datang. Dibantu oleh Mido, Daesu kemudian mencari tahu anak putri semata wayangnya. Ternyata nasib sudah memisahkan dia bersama putrinya, karena ternyata dia sudah diadopsi oleh sebuah keluarga, yaitu orang Swedia. Daesu kemudian kembali pada tujuan awalnya untuk menemukan siapa dalang di balik kasus dirinya. Daesu sadar bahwa dirinya sudah diberi makanan yang sama selama 15 tahun, membuat dirinya tidak pernah lupa akan rasa dari masakan tersebut. Jadilah hal tersebut menjadi clue bagi dirinya untuk mencari siapa orang di balik pemenjaraannya. Setelah menelusuri banyak restoran, dirinya masih kesulitan untuk mendapatkan jawaban atas kasusnya. Tapi kemudian dia mendapatkan tempat di mana dulu dia disekap. Jadilah dirinya kemudian berkelahi dengan para preman penjaga tempat tersebut. Berbekal sebuah palu, dirinya berhasil untuk menaklukkan para preman tersebut, sekaligus menganiaya si pemilik penjara dengan mencopot giginya sebanyak 15 buah. Jumlah yang sama dengan tahun yang dihabiskannya di dalam ruang penjara. Dari pemilik penjara tersebut, Daesu mendapatkan satu informasi saja, bahwa motif sang penyuruh untuk memenjarakan Daesu adalah karena dirinya terlalu banyak bicara. Daesu masih bingung dengan hal ini. Dirinya bersama dengan Mido akhirnya bisa mengungkap siapa dalang di balik Daesu di penjara. Orang tersebut adalah Lee Woo-jin yang diperankan Yoo Ji-tae. Dia adalah seorang taipan muda dan kaya. Hampir saja Daesu mencekik mati Woo-jin, sebelum Woo-jin memberitahukan Daesu bahwa dia harus mencari tahu sebab kenapa dia sampai dijebloskan ke penjara. Woo-jin memberikan waktu kepada Daesu selama 5 hari hingga tanggal 5 Juli untuk menemukan jawaban tersebut. Dengan janji jika dia berhasil maka Woo-jin akan bunuh diri, tetapi jika tidak maka Woo-jin akan membunuh Mido. Daesu yang masih dirundung penasaran akan motif di balik pemenjaraannya, berusaha keras untuk mencari tahu. Makin lama waktu yang diberikan Mido untuk membantu Daesu menuntaskan dendamnya, makin intens juga perasaan cinta di antara keduanya. Akhirnya Daesu dan Mido bercinta dengan penuh gairah. Mengetahui bahwa dirinya selalu diketahui keberadaannya oleh Woo-jin, Daesu tahu bahwa dia sudah disadap. Sebab dia mencoba untuk mengancam Mido, tapi dia tetap tidak mau mengaku bahwa dia adalah suruhan dari Woo-jin. Dirinya kemudian membawa barang-barangnya untuk diperiksa. Ternyata benar, di dalam sol sepatunya sudah ditanamkan chip untuk memonitoring keberadaan dirinya. Daesu geram dengan ulah Woo-jin tersebut. Dibantu salah satu temannya yang jago komputer, Daesu terus berusaha untuk memecahkan teka-teki motif Woo-jin. Di lain pihak, Woo-jin ternyata memata-matai teman Daesu. Woo-jin kemudian membunuh teman Daesu. Hal ini dikarenakan Daesu sudah melepas perangkat chip yang dipasang di sepatunya, yang membuat Woo-jin kesulitan melacak keberadaan Daesu. Daesu juga segera menemukan motif dari Woo-jin. Dia segera mendatangi Woo-jin. Di sana dia menyatakan bahwa motif dari Woo-jin memenjarakan dirinya karena di masa lalu Daesu muda adalah anak nakal, suka menggoda banyak wanita serta suka merokok. Dia juga adalah teman seangkatan dari Woo-jin di SMA. Yang satu hari menyaksikan Woo-jin terlibat pergumulan dengan kakak kandungnya sendiri di salah satu ruangan kelas di sekolah Old Boy, tempat mereka menuntut ilmu. Woo-jin menyatakan bahwa Daesu sudah salah mengartikan permainan ini. Woo-jin mengatakan bahwa Daesu salah karena dia tidak berkonsentrasi pada apa yang menjadi alasan Woo-jin melepaskan dia dari penjara, melainkan berkonsentrasi pada motif karena dia kenapa di penjara. Woo-jin lalu menunjukkan kepada Daesu sebuah kotak ungu. Daesu lalu membuka kotak tersebut dan kaget setengah mati karena di dalamnya adalah sebuah album foto yang berisi foto anak Daesu dari sejak kecil hingga dewasa. Dan akhirnya anak tersebut adalah Mido. Daesu makin menyesal karena dia sudah bercinta dengan Mido yang nyatanya adalah anaknya sendiri. Woo-jin mengatakan bahwa ini adalah pembalasan karena dahulu Daesu terlalu banyak bicara dan mengumbar gosip kepada teman-teman sekelas mereka dan kakaknya. Sebelum akhirnya Daesu sendiri pergi ke Seoul. Kakak Woo-jin sendiri pada saat itu akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sebuah waduk dengan disaksikan mata kepala Woo-jin sendiri. Inilah yang menjadikan Woo-jin sakit hati kepada Daesu karena sudah mengambil kakaknya dari hidupnya sekaligus kekasihnya. Woo-jin juga mengatakan bahwa selama ini dia sudah menghipnotisnya dengan Mido yang mengakibatkan keduanya bisa jatuh cinta. Woo-jin juga menambahkan bahwa saat ini Daesu sedang berada di kediaman Mido untuk memberikan kotak ungu yang sama dengan yang dibuka oleh Daesu. Meskipun Woo-jin sempat memotong tangan Daesu karena lancang memegang payudara Mido saat menyatroni Mido sebelumnya, Woo-jin kemudian mengatakan bahwa dia sudah memberikan ganti penjara yang baru bagi Daesu.
sehingga dia mau kembali bekerja sama dengan Woo-jin. Dae-soo kemudian mencoba menyerang Woo-jin, tetapi bodyguard dari Woo-jin bernama Mr. Han menghentikan aksinya. Mr. Han kemudian menghajar habis-habisan Dae-soo. Ketika menyadari bahwa Dae-soo dapat melukai dirinya, Mr. Han kemudian marah besar dan berniat menghabisi nyawa Dae-soo. Woo-jin yang merasa Mr. Han sudah kelewat batas segera mengambil pistolnya dan membunuh Mr. Han. Dae-soo lalu menelpon Medo mengabarkan bahwa dirinya tidak perlu membuka kotak yang ada di depannya. Medo yang ketakutan dengan kotak tersebut, Dae-soo lalu meminta dan berlutut untuk memohon kepada Woo-jin agar dia tidak diberitahukan kisah sebenarnya kepada Medo. Bahkan Dae-soo menawarkan dirinya untuk menjadi budak dan anjing bagi Woo-jin, dengan tujuan untuk meyakinkan Woo-jin bahwa dirinya tidak akan banyak bicara lagi. Dae-soo kemudian memotong lidahnya di depan Woo-jin. Woo-jin terkesan dengan ketulusan hati dari Dae-soo. Dia kemudian meninggalkan Dae-soo sendirian di kediamannya dan menelpon Medo untuk tidak perlu membuka kotak ungu di depannya. Setelah itu Woo-jin memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya sendiri di dalam lift. Hari-hari berat tersebut akhirnya berlalu, hingga kemudian Dae-soo bertemu dengan tukang hipnotis yang dipakai Woo-jin. Karena simpati dengan cerita hidup dari Dae-soo, tukang hipnotis tersebut kemudian membantu Dae-soo untuk melupakan bagian kelam hidupnya tersebut. Setelahnya, Dae-soo kemudian bertemu dengan Medo di tempat yang bersalju. Mereka kemudian berpelukan dan film ini pun tamat guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.